selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama para suster. Hari ini kita akan memulai lagi proses pembelajaran komuni pertama. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesehatan yang baik. Kini bukalah hati kami agar kami semakin mengenal Engkau dan rajin membaca kitab suci. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, sehat pastinya ya? Sehat. Ya. Semangat karena sebentar lagi akan menerima komuni pertama. Yap. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kitab suci. Oke, jadi kitab suci ini agak banyak ya adik-adik, tapi jangan bosan, tetap semangat. Sekarang suster mau tanya, arti dari kitab suci itu sendiri apa ya? Nah, kitab suci sebenarnya banyak definisi, tapi sekarang suster hanya ambil satu definisi saja. Kitab suci adalah buku iman, di mana kehadiran Yesus dalam setiap sabdanya. Kemudian kitab suci dibagi menjadi dua bagian besar. Itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama perjanjian lama dulu. Kitab suci perjanjian lama ini adalah kitab suci yang berisi perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi hanya bangsa terpilih saja, bangsa Israel saja. Kemudian perjanjian lama juga dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada 46 kitab dalam kitab perjanjian lama. Yang pertama itu adalah kitab Pentateh, ya, 5 atau disebut kitab Taurat atau kitab hukum. Jadi ini ada 5 kitab ini. Kalau misalnya adik-adik di sekolah guru agamanya pernah mengajar tentang 5 kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, ini dia 5 kitab Pentateh. Kemudian yang kedua itu ada kitab sejarah. Nah, itu ada 16 kitab sejarah. Itu berisi tentang sejarah bangsa Israel, tentang sejarah keselamatan bangsa Israel di mana Allah berkarya dalam setiap perjalanan mereka. Itu ada 16 kitab, dimulai dari kitab Yosua sampai 1-2 Makabe. Jadi adik-adik bisa lihat di Alkitabnya ya, yang punya Alkitab di rumah, bisa kita lihat. Itu kitab Yosua sampai kitab 1-2 Makabe. Ya, ini. Kemudian yang ketiga ada kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Jadi ini berisi tentang doa-doa, tentang pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian bangsa Israel untuk memuji kebesaran Allah. Jadi ini ada 7 kitab yang dimulai dari kitab Ayub sampai kitab Putra Sirak. Jadi adik-adik bisa melihat dan membukanya sendiri di kitab sucinya di rumah nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab nabi-nabi. Nah, kitab nabi-nabi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu nabi-nabi besar, kitab nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Kitab nabi-nabi besar itu adalah kitab Yeskiel, kitab Yeremia, kitab Yesaya, dan kitab Daniel. Kemudian kalau kitab nabi-nabi kecil itu dari kitab Ratapan sampai kitab Hagai. Oke. Itu seputar mengenai perjanjian lama. Dan sekarang kita akan beralih ke perjanjian baru. Oke, kita akan memulai dalam kitab suci perjanjian baru atau sering disingkat KSPB. Nah, kitab suci perjanjian baru itu artinya perjanjian Allah melalui diri Yesus Kristus dengan seluruh umat manusia. Nah, di sini perjanjian yang dimaksudkan yaitu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya di situ dikatakan perjanjian Allah lewat
Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa dalam kitab suci Perjanjian Baru itu ada 27 karangan. Nah, di situ terdiri dari 5 bagian. Ada Injil, ada Kisah Para Rasul, ada surat-surat Paulus, dan ada kitab surat-surat Katolik, dan yang terakhir adalah Wahyu. Nah, di sini kita akan uraikan satu persatu. Injil ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius dilambangkan dengan anak manusia. Mengapa dikatakan anak manusia? Karena kita lihat bahwa dalam Injil Matius, pada awal mula kitab Injil Matius itu dikatakan bahwa silsilah Yesus Kristus. Jadi di situ Injil Matius dilambangkan dengan anak manusia. Kemudian Injil Markus. Injil Markus itu dilambangkan dengan singa. Karena awal permulaan Injil Markus itu dikisahkan tentang Yohanes yang berseru-seru di padang gurun. Kemudian kita masuk dalam Injil Lukas. Injil Lukas itu dilambangkan dengan lembu. Mengapa dikatakan bahwa Injil Lukas itu dilambangkan dengan lembu? Karena permulaan Injil Lukas, kalau kita lihat bersama, di situ diceritakan bahwa Sakaria mempersembahkan kurban di bait Allah. Kurban itu adalah seekor lembu. Kemudian Injil Yohanes. Injil Yohanes itu dilambangkan dengan seekor raja wali. Jadi di sini juga kita melihat bahwa permulaan dari Injil Yohanes itu berbicara tentang firman. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, kemudian kita masuk dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul di sini bercerita tentang cara hidup jemaat pertama dan kemudian turunnya Roh Kudus atas para rasul yang kemudian kita sebut dengan Pentakosta. Kemudian juga ada surat-surat Paulus. Di situ juga ada dibagi menjadi 2 bagian, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat dan surat Rasul Paulus kepada pribadi. Di situ kita melihat bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat bisa kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sampai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Di sini dikatakan jemaat karena Rasul Paulus itu menulis surat ini bukan kepada satu orang saja, tetapi kepada umat, artinya seluruh umat yang berada di tempat itu. Kemudian ada juga surat Rasul Paulus kepada pribadi. Nah, di sini bisa kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada 1-2 Timotius sampai dengan surat Rasul Paulus kepada Filemon. Mengapa dikatakan surat Rasul Paulus kepada 1-2 Timotius? Karena di sini Rasul Paulus menulis surat untuk satu orang pribadi. Bukan untuk seperti yang tadi jemaat, tapi ini untuk khusus untuk satu orang pribadi. Kemudian di situ juga kita melihat ada juga surat-surat Katolik, ada 8 surat. Kita bisa lihat dari Kitab Ibrani sampai dengan Yudas. Nah, di sini surat-surat Katolik ini ditujukan bukan kepada satu pribadi, bukan kepada jemaat, tetapi universal, artinya menyeluruh. Jadi surat-surat Katolik ini diberikan kepada seluruh umat. Dan kemudian adalah Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini bercerita tentang akhir zaman. Dalam kitab suci Perjanjian Baru pula, kita akan belajar tentang sinoptik, Injil sinoptik ya. Jadi di sini Injil sinoptik itu ada 3, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa sih dikatakan sebagai Injil sinoptik? Karena mereka atau 3 Injil ini memiliki banyak persamaan. Sedangkan Injil Yohanes tidak dimasukkan ke dalam Injil sinoptik. Nah, itu dia. Kemudian kita akan mengenal bulan kitab suci. Bulan kitab suci itu jatuhnya pada bulan September. Jadi selama bulan September itu kita membaca, merenungkan dan juga melaksanakan pastinya firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan kita mengenai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dengan 5 kitab Pentateuch, 16 kitab sejarah, kemudian 7 kitab nyanyian, dan 16 kitab nabi-nabi. Kemudian tadi ada Perjanjian baru
Ada 27 karangan tapi dibagi menjadi 5 kelompok. Ada Injil, ada Kisah Para Rasul, ada Surat Paulus, ada Surat Katolik, dan yang terakhir adalah Kitab Wahyu. Kemudian Ada Injil-Injil juga Injil sinoptik, sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, Markus, dan dan Lukas. Oke, adik-adik itu. Jadi dalam kitab suci kan kita mengenal ajaran Yesus itu untuk saling menghargai, terus mengasihi, apalagi? Mengampuni. Ya, itu pokoknya yang berbuat banyak kebaikan. Jadi kita sendiri harus meneladani ajaran Yesus itu. Ya, walaupun sederhana di rumah membantu orang tua itu sudah yang terbaik di mata Tuhan. Dan harapan dari suster berdua ini adik-adik bisa lebih rajin belajar. Kemudian sebentar lagi kan adik-adik akan menerima komuni. Jadi lebih mempersiapkan hati, kemudian menjaga kesehatan supaya nanti pada saat penerimaan komuni tidak sakit-sakitan begitu. Dan juga karena nanti di akhir pertemuan ini nanti ada ulangan. Jadi mohon untuk belajar yang baik. Tidak susah kok, gampang. Yang penting adik-adik belajar dengan baik. Oke. Bagaimana? Oke, jadi adik-adik perlu diingat ya bahwa ada ujian tapi tidak seberat ya adik-adik, seberat yang adik-adik pikirkan. Ini tentang penjelasan singkat-singkat yang sudah pernah suster berikan. Jadi mohon dibaca, terus kemudian persiapkan diri adik-adik supaya pada saatnya nanti adik-adik bisa menerima komuni pertama. Iya. Oke. Dan sekarang kita sudahi dulu pembelajaran kita pagi ini. Kita akan lanjut lagi ke pertemuan yang berikutnya ya. Tapi sebelumnya itu tetap jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga Pakai masker, jarak. Ya, jaga pakai jarak. masker juga ya. Yang terus rajin jaga berdoa. jarak. Ayo. Oke, adik-adik, para suster, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satukan semuanya dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima dari awal pembelajaran hingga pada akhir pembelajaran ini. Kami mohon sertailah adik-adik kami yang mempersiapkan diri untuk komuni pertama. Semoga segala sesuatu yang telah mereka persiapkan boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan berkatilah juga kedua orang tua mereka yang dengan setia mendampingi anak-anak kami ini. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa.